Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novita Mahmud dengan NIM 1514 kelas 6D PGSD. Baiklah, tujuan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan materi pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Ibu Vidyawati Monoarfa MPD. Baik, yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.6 yaitu mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Indikatornya 3.6.1 mengidentifikasi pokok dari teks dengan tepat. 3.6.2 menentukan ide pokok dari teks dengan tepat. 3.6.3 menyimpulkan ide pokok dari teks dengan tepat. Kompetensi dasarnya yaitu 4.6 meringkas informasi tentang perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya 4.6.1 menentukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. 4.6.2 menggunakan kosakata tersebut dalam sebuah kalimat dengan tepat. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern. C. Kondisi siswa audiens dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan. B. Behavior dengan tepat. D. Degree. Yang kedua ada dengan melakukan diskusi kelompok atau C. Kondision siswa audiens dapat berbagi ide dalam mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan. B. Atau behavior dengan tepat. D. Atau degree. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern. C. Atau kondision siswa atau audiens dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi. Atau B. Behavior dengan benar. D. Degree. Yang selanjutnya ada dengan bertukar informasi mengenai alat komunikasi tradisional dan modern. Atau C. Kondision siswa atau audiens dapat menggunakan kosakata tersebut untuk melengkapi sebuah kalimat rumpang. B. Behavior dengan benar. Atau D. Degree. Nah, materi pembelajaran tentang alat komunikasi modern dan tradisional yaitu manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau bisa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, jadi hubungan materi dengan media saya yaitu karena materi saya tentang alat komunikasi tradisional dan modern, maka saya membuat media kartu kosakata beserta gambar alat komunikasi tradisional dan modern. Nah, selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Yang pertama ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini dia terbagi atas 3. Yang pertama penilaian sikap, yang dimana ada tanggung jawab, teliti, dan disiplin. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, yang dimana dia ada tes tertulis. Yang ketiga penilaian keterampilan,
yang dimana dia unjuk kerja. Yang kedua ada bentuk instrumen penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang dimana guru membuat tabel beserta nama tabel itu mengisi nama peserta didik. Selanjutnya ada aspek yang dinilai. Yang pertama percaya diri, teliti, disiplin. Nah, di situ jika siswa membuat pelanggaran atau apa, di situ guru mengisi tabelnya. Yang dimana ada yang pertama kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Di sini ada soal dan kunci jawaban, yang dimana guru memberikan 3 contoh alat komunikasi yang digunakan manusia pada zaman dahulu. Selanjutnya ada berikan 3 contoh media elektronik dalam bidang komunikasi. Nah, jawabannya yang pertama keuntungan, beduk, burung merpati. Yang kedua internet, radio, dan televisi. Penilaian yang keempat yaitu penilaian keterampilan. Nah, di sini tuliskan tentang penerapan nilai-nilai kepemimpinan yang mengamalkan nilai persatuan dan kesatuan di sekolah. Jadi guru membuat tabel yang dimana mengisikan kriteria yang pertama sangat baik, cukup, dan kurang. Contoh penerapan pengalaman nilai persatuan dan kesatuan ini, yang pertama yang sangat baik menyebutkan 3 contoh kegiatan atau perilaku yang mencerminkan pengalaman nilai persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang kedua, baik menyebutkan 2 contoh kegiatan atau perilaku yang mencerminkan pengalaman nilai persatuan dan kesatuan di sekolah. Sementara cukup menyebutkan 1 contoh kegiatan atau perilaku yang mencerminkan pengalaman nilai persatuan dan kesatuan di sekolah. Sementara kurang tidak bisa menyebutkan contoh kegiatan atau perilaku yang mencerminkan pengalaman nilai persatuan dan kesatuan di sekolah. Baiklah, itulah pemaparan RPP dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.